Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Jami', ya, kita bahas kitab Al-Jami' daripada kitab Bulughul Maram, Babul Adab. Hadis yang pertama daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua haqqul muslim alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallah wa shammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah? Seorang muslim atas muslim lainnya ada situn, ada 6. Yang pertama, apabila idza laqitahu, engkau bertemu dengannya, fasallim alaih, maka ucapkan salam, beri salam, assalamualaikum, ya. Yang kedua, wa idza da'aka, kalau dia memanggilmu atau mengundangmu, fa'ajibhu, jawab atau datangi undangannya, penuhi panggilannya. Wa idza stansahaka, kalau dia meminta nasihat kepadamu, fansahhu, beri dia nasihat, minta saran, minta ide, minta pendapat, dan kita memang paham, maka kita mesti berikan nasihat-nasihat itu pasti yang positif. Kalau bukan positif, bukan nasihat namanya. Wa idza antasa, kalau dia bersin, fahamidallah, lalu dia memuji Allah, fashammithu, maka doakan. Dia ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamu Allah. Wa idza maridallah, kalau dia sakit, fa'udhu, kunjungi dia, datangi dia, mudah-mudahan dia terhibur, cepat sehat. Kalau bisa bawa oleh. Wa idza mata, kalau dia meninggal, fattabi'hu, antarkan jenazahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, bab al-adab, daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum muttafaq alaih. Apa kata Rasulullah? Unzuru, lihat, ya. Perhatikan, lihat kepada orang yang asfal, lebih rendah daripada kalian. Lihat ke bawah. Lihat ke bawah, masalah urusan dunia, lihat ke bawah. Wala tanzuru, jangan lihat kepada man huwa fawqakum, kepada orang yang di atas. Jadi kalau kita punya kereta, jangan lihat orang punya mobil, lihat orang yang punya sepeda. Yang punya sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kenapa? Fahuwa ajdar, maka yang demikian ini apa? Fahuwa, maka dia atau hal ini ajdar, lebih layak, lebih mudah, supaya engkau tidak merendahkan. Allah tazdaru, supaya engkau tidak merendahkan nikmat Allah alaikum, atas kalian. Kalau kita lihat orang yang di atas kita, maka kita sulit bersyukur. Kalau kita lihat orang yang di bawah kita dalam masalah urusan dunia, maka kita mudah bersyukur. Tapi masalah akhirat, lihat orang yang ke atas. Kenapa dia bisa sholat sunat setiap waktu? Maka kita pun bilang, aku pun mesti bisa sholat sunat setiap waktu. Karena sama-samanya makan nasi, bukan dia makan besi, ya kan? Sama-samanya kita makan nasi, minum air. Kenapa dia bisa
banyak sholat sunatnya. Nah, jadi masalah akhirat lihat yang ke atas, masalah dunia lihat yang ke bawah. Hadis yang ketiga, babul adab, daripada sahabat Nabi An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, albir, tentang kebaikan, wal ismi, dan dosa. Apa itu kebaikan, apa itu dosa? Maka Rasulullah menjawab, albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' alaihi nas. Apa itu albir, kebaikan? Yaitu akhlak yang baik, husnul khuluq, akhlak yang mulia, yang hasan, yang baik, yang indah. Dosa itu apa? Mahaka, apa yang bergejolak ya, fi, dalam dadamu. Jadi kalau orang buat dosa pasti dadanya bergejolak, dia akan gelisah. Kalau ada orang buat dosa tidak gelisah, berarti dia sudah rusak apanya? Rusak akal sehatnya. Wa karihta, dan dia engkau benci, an yattali alaihin nas, orang melihat. Ketika ada orang buat dosa, dia benci orang melihatnya. Jadi kalau ada orang benci, ada orang benci ketika dilihat orang dia berbuat sesuatu, berarti itu perbuatannya itu tidak baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang keempat, daripada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasah fala yatanaja isnan dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna zalika yuhzinu." Muttafaq alaih. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tiga orang, tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik, yatanaja, berbisik-bisik. Kenapa? Ya, berbisik-bisik dua orang tanpa yang satu lagi. Kenapa? Hatta takhtalitu bin nas, sehinggalah kalian berkumpul atau bergabung dengan orang lain, dengan manusia. Kenapa Rasulullah melarang dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang satu lagi? Karena hal itu bisa annadzalika yuhzinuh, membuat sedih kawan yang satu yang tidak diajak untuk berbicara, atau yang tidak diajak untuk bersama dalam pembicaraan tersebut. Paham tum? Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6 dalam babul adab, daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaq alaih. Kata Rasulullah, apabila makan salah seorang di antara kalian, apabila dia makan makanan, ta'aman, makanan tertentu, fala yamsah yadahu, janganlah dia mengusap atau menyapu tangannya, atau mengelap, pakai apa ini? Pakai kertas atau tisu atau kain. Kata Nabi, jangan dia mengelap tangannya, sehinggalah dia yal'aqaha, menjilat tangannya itu, atau yul'iqaha, atau dia menjilatkannya.
Mau kita menjilat tangan kawan kita? Mau tidak? Nah, ini biasanya kalau hubungannya dekat, hubungan mesra antara anak dengan ibunya atau suami istri misalnya, ya, menunjukkan apa? Kemesraan dalam keluarga. Kemudian yang ketujuh daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir wal marru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir muttafaq alaih. Wa fi riwayatin li Muslim war rakibu 'ala al-mashi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah as-saghir yang lebih kecil memberi salam kepada al-kabir yang besar. Orang yang lewat, al-mar, orang yang apa? Lewat, orang yang melalui suatu tempat memberi salam kepada orang yang duduk. Al-qa'id, al-qa'id orang yang duduk, yang berdiam. Wal qalil yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Kemudian Nabi juga menyebutkan dalam riwayat Muslim, war-rakib orang yang berkendaraan memberi salam kepada al-mashi, orang yang berjalan. Orang berkendaraan memberi salam kepada orang yang al-mashi, yang berjalan kaki. Hadis yang ke-8 daripada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u, cukup, ya. Cukup, ya, mewakili jemaah apabila melewati atau melalui suatu kaum, ya, atau bertemu dengan satu kaum, an yusallim ahaduhum, yaitu salah seorang memberi salam. Kalau rame-rame, apakah cukup satu orang saja yang memberi salam? Ada 10 orang, satu orang saja yang mengucapkan assalamualaikum kepada majelis yang didatangi, apakah boleh? Kata Nabi, yujzi'u, itu sudah memadai. Wa yujzi'u 'anil jamaah. Kemudian jemaah yang menjawab, yarud, menjawab, ya. Kalau ada yang menjawab cuma satu orang, ahaduhum, menjawab mewakili jemaah, yujzi'u, itu pun cukup. Tapi bagusnya rame-rame kita menjawab. Semua menjawab bagus juga, supaya rame-rame dapat pahala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis ke-9 daripadanya yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Akhrajahu Muslim. Apa kata Rasulullah? Jangan memulai memberi salam kepada orang Yahudi atau orang-orang Nasrani bisalam, ya. Jangan memulai memberi salam kepada Yahudi dan orang Nasrani. Kalau bertemu mereka di suatu jalan, fattarruhum, yaitu giring mereka ke yang sempit, ke jalan yang sempit. Ini menunjukkan keadaan tertentu ketika Yahudi dan Nasrani banyak membuat masalah terhadap Islam, ya.
Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-10 babul adab, daripada siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuh yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? Apabila bersin salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada di sana saudaranya yang mendengar, hendaklah saudaranya itu mengucapkan apa? Mendoakannya dengan ucapan yarhamukallah. Apabila dia mengatakan yang kepadanya yarhamukallah, kembali dia membalas dengan ucapan yahdikumullah. Mudah-mudahan engkau mendapat petunjuk atau engkau ditunjuki Allah, dan Allah yuslih balakum, memberikan kesehatan. Yuslih, memperbaiki urusanmu atau badanmu atau keadaanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ke-11 daripadanya siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Bolehkah minum berdiri? Di sini Nabi katakan janganlah berdiri. Janganlah berdiri salah seorang di antara kamu ketika dia yashrab, minum. Janganlah minum salah seorang di antara kalian qa'iman, dalam keadaan berdiri. Artinya adab minum duduk, kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tertentu. Daripadanya siapa ini? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal wal takun al yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Akhrajahu Muslim ila qawlihi bishimal. Naam. Jadi kata Rasulullah, apabila inta'ala, yaitu memakai sendal. Na'lun, sendal. Inta'ala artinya memakai sendal. Salah seorang di antara kalian, kalau ada yang memakai sendal, bagaimana? Hendaklah dia memulai yabda dengan kaki kanan, bil yamin. Kalau melepas sendal naza'a, maka hendaklah dia memulai dengan kaki shimal, yaitu kiri. Hendaklah yang al-yumna, hendaklah yang kanan, yang paling pertama digunakan untuk memakai sendal, dan juga yang kanan yang paling terakhir digunakan untuk melepas sendal. Wa akhirahuma. Jadi ketika pakai sendal kaki kanan, ketika melepas sendal kaki mana duluan? Kiri, artinya kaki kanan yang akhir, yang terakhir yang bersentuhan dengan sendal. Paham tum? Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim, tapi sampai perkataan bishimal, sampai ucapan bishimal, itu hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-13 daripadanya, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi
لا يمشي ahadukum أحدكم fi na'lin wahidah في نعل واحدة wal yun'ilhuma ولينعلهما jami'an جميعا au أو la yakhla'huma يخلعهما jami'an. جميعا Muttafaq alaih. متفق عليه. Jadi wasiat Rasulullah dalam memakai sendal yaitu apa? Janganlah berjalan, ya. Janganlah berjalan salah seorang di antara kalian dengan satu sendal. Kalau ada orang pakai satu sendal berjalan di pasar, apa namanya? Kurang ya akalnya kata orang. Jadi kalau dipakai wal yun'il huma jami'an. Kalau dipakai pakai semua, pakai dua-dua. Kalau dilepas, hendaklah dilepas dua-dua, lepas semua supaya tidak mengundang apa? Ejekan, mengundang macam-macam sangkaan orang. Hadis yang ke-14 daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yanzurullah ila man jarra saubahu khuyala. Muttafaq alaih. Jadi kata Rasulullah, Allah tidak melihat orang yang menjurus pakaiannya karena sombong. Jadi ada orang menjurus pakaiannya karena sombong. Artinya pakaiannya, bajunya panjang, jubahnya panjang sampai menyentuh tanah. Itu dahulu kebiasaan raja-raja, ya. Yang mana mereka menyeret pakaiannya yaitu menyentuh tanah, jubahnya panjang, menunjukkan apa? Kebesaran dan kesombongan. Jadi Islam melarang berpakaian dengan ada apa? Niat sombong. Daripadanya siapa? Ibnu Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza shariba falyashrab biyaminih fa inna asy-syaitan yakul bishimalih wa yashrabu bishimalih." Nah, ini adab makan minum. Kata Nabi, apabila makan salah seorang di antara kalian, makan dengan tangan kanan. Kalau minum, hendaklah minum dengan tangan kanan. Kenapa? Jangan menyerupai setan. Setan itu makan dengan shimal, dengan apa? Kiri, dan minum dengan shimal, bishimalihi, dengan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir, ya, hadis yang ke-16, bab apa ini? Bab adab, ya. Ma'an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi saraf wala makhilah. Akhrajahu Abu Daud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Ini wasiat Rasulullah, ya, dalam hal makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Jadi kata Nabi, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa saraf, tanpa berlebih-lebihan. Artinya ada orang makan minum berlebih-lebih, berpakaian berlebih-lebihan, bersedekah pun mesti juga dengan ukuran. Jangan sampai kita susah. Wala makhilah, dan juga jangan dengan kesombongan. Ada orang makan sombong. Apakah ada orang makan sombong? Apakah ada orang minum sombong? Jadi setiap hari makanannya menunya 10 menu dengan harga 1 juta satu hari, supaya orang semua memuji, heboh, satu dunia heboh. Oh, sekolah
bangga dia 1 juta satu hari menunya. Padahal bukan bisa dimakannya. Jadi akan ada kaum, kelompok atau orang yang bangga dengan makanannya, dengan minumannya, dengan pakaiannya, dengan sedekahnya. Maka Rasulullah mengingatkan, mudah-mudahan kita semua selamat. Amin ya rabbal alamin.